Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Tan Yun merasakan hawa dingin di lehernya, tetapi Ji Wushuang memegang pedang di lehernya. Senior, apa yang kamu lakukan? Ucap Tan Yunjian mengangkat alisnya. Tanpa menunggu Ji Wushuang berbicara, Duan Ru mencibir dan berkata, kamu tidak tahu ketinggian langit, kamu berani menyerang putra kedua dari sesepuh penegak hukum. Hari ini kamu mati, jangan salahkan saya dan kakak senior Ji, kamu hanya bisa menyalahkan kamu karena menyinggung mereka yang seharusnya tidak tersinggung, ucap Duan Ru. Tan Yun pura-pura takut, kalian berdua salah menyebarkan kata-kata suci tertinggi. Menurut aturan istana, ini adalah kejahatan berat, ucap Tan Yun. Kejahatan berat, hahaha, Ji Wushuang tertawa, ya, memang hukuman mati, tapi lalu apa? Ketika dewa membunuhmu tanpa mengetahuinya, siapa yang akan tahu bahwa itu adalah kita? Kamu benar-benar berpikir bahwa bahkan murid tukang adalah orang yang membunuhmu. Jika kamu tidak sebaik dirimu, seberapa berharganya hidupmu? Jika kamu mati, apa ada seseorang yang akan berjuang untukmu untuk menemukan si pembunuh, ucap Ji Wushuang. Mendengar ini, ekspresi Tan Yun tenang dan menakutkan. Jika orang yang akrab dengan Tan Yun ada di sini, mereka akan tahu bahwa Tan Yun akan membunuh. Tan Yun acuh tak acuh, dan nadanya mengandung arti dominasi dan jedi, jangan bicara tentangmu, bahkan 3 juta murid dalam dari bidang bintang 4 seni, tidak bisa membunuhku bersama, hanya mengandalkan kalian berdua semut, ucap Tan Yun. Pergi ke neraka, ucap Ji Wushuang menebaskan pedang suci di leher Tan Yun, mencoba memotong leher Tan Yun. Kekosongan bergetar, dan adegan yang mengejutkan Ji Wushuang terjadi, tetapi kecepatan gerakan menyamping dan menghindar yang ekstrim dari Tan Yun sebenarnya 2 kali lebih cepat dari kecepatan ayunan pedangnya sendiri. Pada jarak sedekat itu, bahkan para murid elit tingkat keempat dari alam kaisar leluhur tidak dapat lepas dari pedangku, tetapi kamu sangat cepat, ucap Ji Wushuang tidak hanya terkejut, tetapi juga Duan Ru di sebelahnya. Tan Yun tidak tahu nama Ji Wushuang, tapi Duan Ru tahu. Dia tahu bahwa Ji Wushuang telah menjadi murid nomor 1 dari sekte dalam wilayah bintang 4 seni justru karena pedangnya yang cepat. Tapi bagaimana dengan sekarang? Pada jarak sedekat itu, dia masih bisa menembus udara dengan satu pedang. Anda dapat membayangkan betapa terkejutnya Duan Ru. Ketika tetua penegak hukum memintanya dan Ji Wushuang untuk membunuh Tan Yun sebelumnya, dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia masih merasa bahwa dia bisa membunuh seekor ayam dengan pisau banteng, tetapi sekarang dia ketakutan. Benar-benar menyeramkan. Kenapa kamu begitu cepat, ucap Ji Wushuang. Sebuah seruan menyela pikiran Duan Ru, tetapi melihat Tan Yun tiba-tiba muncul di belakang Ji Wushuang, dan menamparkan punggung Ji Wushuang. Ji Wushuang segera mengorbankan satu set baju besi raja leluhur berkualitas tinggi untuk melindungi tubuhnya. Bang! Setelah Tan Yun membanting telapak tangannya ke baju besi dengan seluruh kekuatannya, dia merasakan sakit yang tajam di tangan kanannya, dan Ji Wushuang diledakkan puluhan ribu kaki sebelum dia berdiri diam karena terkejut. Tan Yun jelas bahwa pukulan penuhnya cukup untuk menghancurkan artefak leluhur kelas atas, pada saat ini, dia belum menghancurkan baju besi wanita, jadi itu juga berarti bahwa pelindung tubuh wanita setidaknya adalah artefak raja leluhur tingkat rendah. Saudara muda Duan, berdasarkan kecepatan saja, kita bukan tandingannya, Ji Wushuang berkata dengan ekspresi ngeri, kemampuannya untuk melompati tantangan terlalu menakutkan, ayo lari, ucap Ji Wushuang. Ketika dia berbicara, Ji Wushuang sudah menyapu ke Shenzhou. Oke, Duan Ru menjawab, naik ke udara, dan terbang menuju Shenzhou. Melarikan diri, hari ini, tidak satu pun dari kalian berdua yang akan hidup, ucap Tan Yun. Tan Yun menyeringai, membumbung ke langit dan mengejar Duan Ru. Tidak ketika Duan Ru hanya berjarak 100 meter dari Shenzhou, dia menjerit ketakutan, tetapi Tan Yun yang mengejarnya. Retak. 5 jari Tan Yun di tangan kanannya tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan tulang pergelangan kaki kanan Duan Ru hancur sebagai tanggapan. Ji Wushuang tahu bahwa dia tidak bisa lagi menyelamatkan Duan Ru, dan lebih tahu lagi bahwa jika dia tinggal lebih lama lagi, dia akan mati. Saudara muda Duan, jangan khawatir,
aku pasti akan membalaskan dendammu, ucap Ji Wushuang. Setelah Ji Wushuang meninggalkan kalimat, dia mengemudikan Senzu menuju kehampaan selatan dengan kecepatan tinggi. Melihat Senzu yang menghilang di ujung langit dalam sekejap mata, Duan Ru memohon, kakak senior Ji, jangan pergi, tolong, ucap Duan Ru. Namun, Ji Wushuang mengabaikan Duan Ru dan menghilang tanpa jejak. Melihat Ji Wushuang melarikan diri, Duan Ru tidak mencoba melarikan diri, dia tahu bahwa menghadapi Tan Yun, semua perlawanan akan sia-sia. Dia berlutut ketakutan dan memohon, Tan Yun, aku tahu aku salah, jangan bunuh aku. Aku adalah murid langsung dari tetua agung dari pintu dalam, jika kamu membunuhku, guruku pasti tidak akan membiarkanmu pergi, ucap Duan Ru. Mendengar ini, Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh persetan denganmu, saya baru saja datang ke kuil Tianmen selama beberapa hari, dan saya berulang kali dimintai masalah oleh kelompok badut lompat Anda. Tidak hanya kamu yang ingin mati, bahkan jika aku mengejar ujung bumi, aku akan membunuh jalang itu dengan nama keluarga Ji, ucap Tan Yu. Setelah berbicara, Tan Yun mengambil gambar Duan Ru dengan telapak tangan kanannya. Tan Yun, biarkan aku memberitahumu, jika kamu membunuhku, kamu akan mati, ucap Duan Ru. Bang, raungan Duan Ru tiba-tiba berhenti, kepalanya meledak, janin jiwanya dihancurkan, dan mayat tanpa kepala itu disemprot dengan darah dan jatuh ke dalam kehampaan. Ketika Tan Yun memberi isyarat, mayat tanpa kepala Duan Ru mengambil cincin leluhur ke tangannya. Setelah menyingkirkan cincin leluhur, rambut Tan Yun berkibar, dan dia melepaskan indranya, dan dengan cepat menjulur ke arah kekosongan di depan. Dalam satu tarikan napas, Tan Yun mengunci melalui indranya ke Ji Wushuang, yang merupakan 3 juta orang abadi yang keluar masuk perahu untuk melarikan diri. Langkah ilahi Hongmeng. Tubuh Tan Yun melonjak dengan gelombang pasang kekuatan ilahi, dan kekuatan ilahi berputar di sekitar tubuhnya, dan kemudian melakukan langkah ilahi Hongmeng. Kecepatan Tan Yun meningkat hingga ekstrim, dan dia mengejar Ji Wushuang. Di langit berbintang yang luas, Tan Yun melintasi puluhan ribu keabadian setiap kali dia berkedip, dan kecepatannya sebanding dengan para murid elit di tingkat ke-7 dari alam kaisar leluhur. Dan Senzu Ji Wushuang hanyalah senjata kekaisaran leluhur kelas menengah, dan kecepatan terbangnya sebanding dengan para murid elit dari alam kaisar leluhur tingkat 6, oleh karena itu, kecepatan Senzu tidak secepat Tan Yun. Setelah Ji Wushuang mengetahui bahwa Tan Yun sangat cepat, dia tahu bahwa hanya masalah waktu sebelum Tan Yun menyusul. Dia ketakutan dan pucat. Segera, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan ekspresi ngeri di wajahnya menghilang. Dengan kecepatan saya mengemudi Senzu, ketika Tan Yun mengejar saya telah mencapai area pintu bagian dalam wilayah bintang Sishu. Pada saat itu, saya hanya perlu melarikan diri ke di aula penegakan hukum. Penatua penegak hukum pasti tidak akan memberi Tan Yun kesempatan untuk berbicara, dan akan membunuh Tan Yun. Dengan cara ini, tidak ada yang akan tahu bahwa saya salah menyebarkan kata-kata dari tetua suci tertinggi, ucap Ji Wushuang. Memikirkan hal ini, Ji Wushuang memucat. Wajahnya berangsur-angsur kembali ke kemerahan, dan di wajahnya yang hancur, ada senyum yang mengendalikan seluruh situasi. Dalam sekejap mata, 1,5 jam telah berlalu. Tan Yun telah muncul dalam 100.000 li abadi di belakang Ji Wushuang. Melalui indera ilahinya, Tan Yun menemukan bahwa ada 3 juta bintang yang mengelilingi tanah terapung dalam kekosongan di bawah Ji Wushuang. Di tanah terapung ini, di tengah tanah terapung, sebuah monumen besar dengan 6 karakter, gerbang dalam domain bintang 4 teknik, yang tertulis dengan ketinggian puluhan juta kaki berdiri dengan megah. Sepertinya dia ingin kabur ke pintu dalam, mata Tan Yun berbinar dingin, bahkan jika dia kabur ke pintu dalam, aku akan tetap membunuhnya, ucap Tan Yun. Sesaat kemudian, sebuah suara menyenangkan berisi panik, itu bergema di seluruh area sekte dalam, kemarilah, Tan Yun, anak laki-laki dari kuil Tao Wuji ingin membunuhku, ucap Tan Yun. Di alam leluhur tertinggi yang disebut anak laki-laki memiliki 2 arti, satu adalah anak, dan yang lainnya adalah pria yang kuat. Pelayan di sebelahnya, meskipun pelayan ini disebut anak laki-laki, bukanlah anak kecil. Begitu kata-kata ini keluar, dapat dikatakan bahwa satu batu mengaduk 1000 gelombang. Seorang murid sekte dalam yang terkenal melihat sekeliling,
dan semua orang terkejut ketika mereka mengetahui bahwa orang yang meminta bantuan adalah Ji Wushuang, orang kuat pertama di sekte dalam wilayah bintang 4 seni yang bermartabat. Tetapi ketika mereka mengetahui bahwa Tan Yun yang akan mengejar Ji Wushuang, hanya berada di tingkat ketiga dari alam raja leluhur, mereka segera meledak. Bagaimana situasinya? Kakak senior Ji adalah kultivator nomor 1 di kami, di wilayah bintang 4 seni. Bagaimana dia bisa ditangkap, dikejar oleh seorang anak laki-laki bernama Tan Yun? Dia cukup untuk menyaingi murid elit dari alam kaisar leluhur tingkat keempat, bagaimana mungkin dia bukan lawan Tan Yun? Ketika murid-murid dalam berteriak keras, salah satu murid laki-laki membalik tangan kanannya, dan transmisi suara muncul di tangannya, dan mengatakan sesuatu kepada Fu. Pada saat yang sama, di sebuah bintang di daerah Neimen, seorang pemuda berjubah perak duduk bersila di istana, sebuah suara bergema di benaknya, "Kakak Miyu, ada sesuatu yang buruk, seorang pemuda bernama Tan Yun adalah mengejar dan membunuh kakak senior Ji. Sekarang Tan Yun dan kakak senior Ji akan segera tiba di area sekte dalam," ucap pemuda itu. Miyu mendengar kata-kata itu dan tiba-tiba mengangkat suaranya, tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan, brengsek, bahkan wanita yang disukai Miyu. Ada Yabek berani mengejarnya, "Tan Yun, tidak peduli apa identitasmu, aku tidak akan pernah melepaskanmu," ucap Miyu. Segera setelah dia selesai berbicara, Miyu memancarkan aura kesempurnaan agung dari alam raja leluhur, dan terbang keluar dari istana dengan kecepatan tinggi, menatap Ji Wushuang yang sedang melarikan diri menuju area gerbang dalam di kekosongan, di bawah, dan berteriak, "Jangan takut pada Wushuang, ini aku di sini, lari padaku," ucap Miyu. Mendengar ini, Ji Wushuang menengadah ke langit, dan ketika dia menemukan Miyu terbang ke arahnya, dia panik menghilang. Seolah-olah dia telah menemukan tulang punggungnya. Dia tahu bahwa meskipun kekuatan Miyu tidak sebaik miliknya, latar belakang identitasnya sangat menakutkan. Sepertinya jika saya tidak punya waktu untuk melarikan diri ke aula penegakan hukum, saya akan disusul oleh Tan Yun. Di pintu bagian dalam, dia adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan saya, ucap Ji Wushuang. Memikirkan hal ini, Ji Wushuang mengemudi Senzu dan melarikan diri ke arah Miyu, sementara transmisi suara berkata, "Miyu, aku berjanji padamu sekarang, selama kamu bisa melindungiku hari ini, aku akan menjadi pendamping Taomu," ucap Ji Wushuang. Mendengar ini, Miyu sangat bersemangat, "Kamu tahu, dia mendambakan kecantikan Ji Wushuang sudah lama, tetapi masih belum berhasil." "Tan Yun, dengarkan aku," Miyu berteriak dengan marah, "Wushuang adalah wanita Miyuku, berhenti mengejar dan segera berlutut untuk meminta maaf, aku akan mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidupmu," ucap Miyu. Tan Yun menutup telinga, masih mengejar Ji Wushuang. Ketika Tan Yun hendak mengejar Senzu Ji Wushuang, Miyu maju selangkah dan mendarat di Senzu, berkata, "Jangan takut Wushuang, denganku, tidak ada seorang pun di sekte dalam yang berani menyentuh satu pun rambutmu," ucap Miyu. Wosh! Tan Yun melintas dan muncul di depan Senzu, menghalangi jalan Senzu. "Apakah kamu tuli?" Miyu berteriak, "Berlututlah padaku dan minta maaf kepada Wushuang, jika tidak, aku akan membunuhmu," ucap Miyu. "Apa yang kamu lakukan?" Tan Yun berkata dengan keras, "Aku memperingatkanmu, pergi ke samping untukku. Itu bukan urusanmu di sini," ucap Tan Yun. Begitu Tan Yun mengatakan ini, itu seperti bom yang dijatuhkan ke kerumunan yang menonton, menyebabkan kegemparan. Ya Tuhan, apakah otak Tan Yun ini kebanjiran, bahkan pada kakak senior Mi berani memarahinya. Otak Yun ditendang oleh keledai, dia pasti tidak akan bisa makan kali ini, kakak perempuan Mi, tetapi nomor 1 di antara murid elit kami di wilayah bintang 4 seni. Dia bahkan berani menyinggung kakak senior Mi. Tan Yun tidak sabar untuk hidup. Ketika semua orang berbicara, Miyu tersipu dan berteriak, "Diam," ucap Miyu. Segera, ratusan ribu murid batin menyaksikan, menjadi diam. Meskipun semua orang tidak membuka mulut mereka, mata mereka menunjukkan arti menonton pertunjukan yang bagus. Di mata semua orang, Tan Yun pasti tidak akan bisa berakhir. Namun, hasil sebenarnya jauh melampaui harapan semua orang. Di mata semua orang, tanpa menunggu Miyu berbicara, Tan Yun berbicara terlebih dahulu, "Nama keluargamu adalah Mi, saya hanya akan mengatakannya sekali, Anda dapat mendengarnya dengan jelas. Saya, Tan Yun,
tidak mau boros, dan tidak berniat melawanmu. Wanita ini ingin membunuhku melanggar aturan istana, aku akan membunuhnya. Menurut aturan istana, tidak ada yang diizinkan untuk campur tangan, jika tidak, mereka akan dituduh terlibat. Sebelum kata-kata Tan Yun selesai, dia dipotong oleh Mi Yu dengan suara dingin, kamu bahkan seorang murid pelayan, apa yang kamu tunjuk di sini? Yun, aku hitung sampai 3, jika kamu tidak ingin mati, kamu akan menanggung risikomu sendiri, ucap Mi Yu. Mendengar ini, Tan Yun tiba-tiba tertawa, itu semacam tawa marah, hahaha, sangat-sangat bagus. Nama keluargamu adalah Mi, aku juga menghitung sampai 3. Jika kamu tidak menyingkir, aku akan membunuhmu sesuai dengan aturan istana, ucap Tan Yun. 1. Ketika semua orang memikirkannya, Tan Yun berbicara dengan dingin. Aku tidak akan membiarkanmu pergi, aku tidak percaya bahwa kamu bahkan bukan murid tukang, kamu berani melakukan sesuatu padaku, ucap Mi Yu mengutuk. Alasan mengapa dia begitu percaya diri adalah karena dia sering melanggar aturan istana dan menggertak pria dan wanita, dan murid-murid dalam tidak berani berbicara karena saudara perempuan mereka adalah murid teratas dari murid elit wilayah bintang 4 seni. Selain itu, para tetua penegak hukum menutup mata terhadap apa yang telah dilakukan Mi Yu di pintu bagian dalam. Bukan karena para tetua penegak hukum takut pada Mi Yu, tetapi karena saudara perempuan Mi Yu adalah muridnya yang paling bangga. 2. Di hadapan penghinaan, Tan Yun menutup telinga dan menjaga dirinya sendiri. Mi Yu masih memarahi Tan Yun lagi, dia baru saja menyimpulkan bahwa Tan Yun tidak berani melakukan apapun pada dirinya sendiri. Jika Mi Yu tahu bahwa Tan Yun pernah mengalaminya di alam semesta yang lebih rendah, dia mungkin tidak akan seperti ini. Dia telah membunuh lebih dari 10.000 orang di alam leluhur tertinggi, tetapi dibandingkan dengan Tan Yun yang menentukan, itu hanya setetes dalam ember. Pada saat yang sama, di langit yang jauh, Xin Bingxuan yang mengenakan gaun dan topeng ungu, melepaskan indranya dan menyelimuti semua yang terjadi di area sekte dalam. Miao Qingqing yang berada di samping Xin Bingxuan, berkata sambil berpikir, adik ke-9, coba tebak jika Tan Yun ini menghitung sampai 3, jika Mi Yu tidak mundur, apakah dia benar-benar akan melakukannya, ucap Miao Qingqing. Baru saja, putri kedua baru saja lewat melalui daerah Neimen, saya menemukan konfrontasi antara Tan Yun dan Mi Yu. Adapun mengapa Tan Yun pergi dari kuil Tao Huji ke pintu dalam untuk berkonflik dengan Mi Yu, kedua wanita itu tidak tahu. Mendengar ini, Xin Bingxuan menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata dengan jujur, seharusnya, Tan Yun hanya tingkat ketiga dari Raja Leluhur, dan Mi Yu adalah kesempurnaan besar Raja Leluhur. Ucap Xin Bingxuan. Yah, kurasa juga begitu, ucap Miao Qingqing bergema. Kedua gadis itu belum pernah melihat Tan Yun bergerak sampai sekarang, menurut mereka, Tan Yun hanya menakut-nakuti Mi Yu dan tidak berani benar-benar bergerak. Tapi apa yang terjadi selanjutnya menyebabkan mereka berdua sangat terkejut. 3. Tan Yun melangkah ke dalam kehampaan, dan segera setelah dia selesai berbicara, dia melakukan langkah ilahi Hongmeng, seperti hantu yang bergegas ke perahu di kecepatan tinggi, tubuhnya melayang ke udara. Saat dia membalikkannya, kaki kanannya mengenai bahu kanan Mi Yu seperti tongkat. Kecepatannya sangat cepat sehingga Mi Yu tidak bisa mengelak tepat waktu. Retak. Dalam suara retakan tulang yang jelas, Mi Yu menjerit, bahu kanannya hancur, dan lengan yang patah terbang menjauh dari tubuh dengan semburan darah. Bang! Tan Yun menuangkan kekuatan satu kaki ke tubuh Mi Yu, dan dia melolong seperti babi, dan membenturkan lututnya dengan keras ke Senzu. Kamu sendiri yang mencari kematian, ucap Tan Yun. Tan Yun memutar tubuhnya di udara, dan menginjak alis Mi Yu dengan jari kakinya. Jangan bunuh. Sebelum Mi Yu bisa mengucapkan kata, aku, seluruh kepalanya meledak di bawah kaki Tan Yun, dan mayat tanpa kepala itu jatuh di Senzu dengan darah yang memancar. Ketika Tan Yun membunuh Mi Yu, dia tidak ragu-ragu. Adegan tegas seperti itu membuat ratusan ribu murid batin yang menyaksikan mereka merasakan gelombang bergejolak di hati mereka. Ya Tuhan, Tan Yun benar-benar membunuh kakak Mi. Iya, beraninya dia bahkan berani membunuh kakak Mi. Ketika para murid di wilayah bintang 4 seni terkejut, di kehampaan yang jauh, Xin Bingxuan dan Miao Qingqing juga sangat terkejut. Kedua putri terkejut karena aura Tan Yun mengatakan bahwa dia akan membunuh Mi Yu.
Apa yang membuat kedua gadis itu semakin tidak bisa dipercaya adalah mereka mendengar bahwa Miyu memiliki kemampuan untuk melompati tantangan dan membunuh murid-murid elit dari alam kaisar leluhur tingkat ketiga, tetapi menghadapi Tan Yun yang berada di tingkat ketiga raja leluhur, dia lemah dan tidak memiliki perlawanan sama sekali. Adik ke-9, Tan Yun dibawa ke kuil olehmu, dari mana asalnya, dan mengapa kemampuannya melompati tantangan dengan begitu menantang, ucap Miao Qingqing bertanya. Kakak 8, aku tidak tahu apa identitas Tan Yun, dan mengapa kemampuan lompatannya begitu kuat, ucap Xin Bingxuan. Xin Bingxuan tidak memberi tahu Miao Qingqing bahwa Tan Yun adalah dewa kuno yang abadi. Pada saat yang sama, dia tidak berbohong, dalam kognisinya, bahkan Protos kuno yang abadi, kemampuan untuk melompati tantangan jarang sekuat Tan Yun. Pada saat ini, Miao Qingqing tampaknya telah menemukan sesuatu dan berkata, "Saudari, Tan Yun ini akan sial." Huang Fuzong terbang ke arahnya. "Huang Fuzong ini bukan orang baik, saya khawatir dia akan menyerang Tan Yun. Tan Yun bisa melompati tantangannya sangat kuat, saya tidak ingin bibit yang begitu baik mati di tangan Huang Fuzong, ayo pergi dan lihat," ucap Miao Qingqing. Mendengar ini, Xin Bingxuan berkata, "Oke, tapi kita tidak akan muncul untuk saat ini, saya ingin melihat bagaimana Tan Yun menanganinya," ucap Xin Bingxuan. Segera, kedua wanita itu menggunakan teknik sembunyi-sembunyi, menghilang dari udara tipis dari kehampaan, dan menuju ke area sekte dalam. Pada saat yang sama, di area sekte dalam, suara yang tak terkendali dan kuat terdengar, "Tan Yun yang berani, beraninya kamu berada di sini, kamu telah membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu dari pintu bagian dalam domain bintang 4 seni, dan penatua penegak hukum ini memerintahkanmu untuk diam," ucap Huang Fuzong. Tan Yun mengerutkan kening, berpikir dalam hati, Huang Fufeng adalah putra Huang Fuzong, Duan Ru dan Ji Wushuang ingin membunuhku, dia di sini untuk menunjukkan kepada Huang Fu pusat perhatian. Aku mengerti, sangat mungkin bahwa mereka berdua diinstruksikan oleh Huang Fuzong, dan dengan benda tua ini mendukung mereka, mereka berani melakukan sesuatu padaku, ucap Tan Yun di dalam hatinya. Tan Yun membalikkan punggungnya ke Huang Fuzong yang terbang, dengan cahaya merah aneh berkedip di matanya, menatap Ji Wushuang di Shenzhou, menggunakan mata surgawi Hongmengnya, dan memarahi, "Bicaralah, siapa yang mengirimmu membunuhku?" ucap Tan Yun. Menghadapi pertanyaan Tan Yun tentang Ji Wushuang, ratusan ribu murid batin yang menonton menyaksikan dengan ekspresi bingung. Dari kata-kata Tan Yun, semua orang bisa menebak bahwa Ji Wushuang lah yang diperintahkan untuk membunuh Tan Yun, tetapi malah dikejar oleh Tan Yun. Mendengarkan kata-kata Tan Yun, kedua gadis itu, Xin Bingxuan dan Miao Qingqing yang menggunakan teknik siluman untuk terbang menuju daerah Neimen bingung. Di mata kedua gadis itu, Tan Yun baru saja memasuki kuil Tianmen selama 4 hari, adapun orang lain yang mengirim Ji Wushuang untuk membunuhnya siapa itu. Pada saat ini, Huang Fuzong yang terbang menuju Tan Yun dengan kecepatan tinggi, tidak khawatir sama sekali Ji Wushuang mengkhianati dirinya sendiri. Namun, kalimat Ji Wushuang berikutnya membuat wajahnya memerah karena marah. Tapi lihat, Ji Wushuang dengan tegas berkata dengan keras, "Itu adalah sesepuh penegak hukum sekte dalam kami Huang Fuzong yang mengirim saya dan Duan Ru untuk membunuhmu," ucap Ji Wushuang. Begitu kata-kata ini keluar, ratusan ribu murid sekte dalam yang menonton memandang satu sama lain dengan cemas. "Kentut," ucap Huang Fuzong meraung, mengambang di kehampaan di belakang Tan Yun, dengan marah menunjuk Ji Wushuang, "Kamu berbicara omong kosong, memfitnah penatua penegak hukum ini, dan kamu harus dieksekusi sesuai dengan aturan istana," ucap Ji Wushuang. Haha, Tan Yun mencibir dalam hatinya, dia menduga bahwa Huang Fuzong akan membunuh Ji Wushuang untuk membunuhnya selanjutnya. Tan Yun segera mengirim transmisi suara dan memerintahkan Ji Wushuang untuk mengatakan, "Dengarkan pesanan saya, bantah dia, dan kemudian padatkan gambar memori pesanannya," ucap Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun berbalik untuk melihat Huang Fuzong dan berkata, "Penatua penegak, generasi muda juga percaya bahwa masalah Ji Wushuang membunuh generasi muda tidak ada hubungannya dengan Anda. Lagi pula, itu adalah kesalahan putramu bahwa junior melukai putramu sebelumnya, sebagai penatua penegak hukum dari pintu bagian dalam wilayah bintang 4 seni, bagaimana mungkin kamu yang mengetahui hukum dan melanggar hukum dan mengirim seseorang untuk membunuh generasi muda ini," ucap Tan Yun.
Tan Yun tidak ingin mengungkapkan kebenaran kepada publik. Tidak, dia benar-benar ingin, tetapi dia tahu bahwa dia terlalu lemah di depan Huang Fuzong. Pada saat ini, bukan waktunya untuk merobek wajahnya dengan dia. Jika dia mendorong pihak lain dengan tergesa-gesa, dan pihak lain menuduhnya melakukan kejahatan dan membunuhnya di tempat, maka dia hanya memiliki satu cara untuk mati. Dari sini terlihat bahwa Tan Yun tidak lihai. Melihat Tan Yun mengatakan ini, Huang Fuzong juga menghela nafas lega. Tentu saja, tetua penegak hukum ini adalah perwujudan keadilan. Bagaimana aku bisa diam-diam mengirim seseorang untuk membunuhmu? Tetua penegak hukum ini sudah menanyakan tentang apa yang terjadi selama ini, dan anakku yang bersalah. Mengambil kesalahan, dan sesepuh penegak hukum ini juga ingin berterima kasih karena telah memperlakukan rahmat pada putra saya, ucap Huang Fuzong. Huang Fuzong mengatakannya dengan tulus, dan kemudian dia membungkuk dalam-dalam kepada Tan Yun. Kata-kata dan tindakan Huang Fuzong memenangkan rasa hormat dari murid-murid batin yang menonton, dan mereka semua berkata, kakak senior Ji benar-benar bertindak terlalu jauh, dia bahkan memfitnah tetua penegak hukum kita. Bagaimana mungkin, mengetahui hukum dan melanggar hukum? Mendengar kata-kata para murid, Tan Yun mencibir dalam hatinya, Huang Fuzong benar-benar licik, aku akan menyelamatkan hidupmu hari ini, dan aku akan mengambil kepalamu di masa depan, ucap Tan Yun. Ji Wushuang membuat transmisi suara dan memerintahkan, mulailah menyangkal hal lama ini, ucap Ji Wushuang. Setelah menerima perintah Tan Yun, Ji Wushuang berkata dengan keras, saudari dan saudara laki-laki, jangan percaya dia omong kosong, dia memerintahkan saya dan Duan Ru untuk membunuh Tan Yun. Semua orang, tolong lihat, ada gambar memori untuk bersaksi di sini, ucap Ji Wushuang. Mendengar ini, semua murid memandang Ji Wushuang satu demi satu. Di sisi lain, hati Huang Fuzong membeku, dia harus mati, jika tidak, setelah masalah ini terguncang, bahkan ayah saya tidak dapat menyelamatkan saya, ucap Huang Fuzong. Segera, angin bersiul di langit, guntur berguling, dan kekuatan angin dan leluhur guntur, dengan kekosongan yang menghancurkan, melahap Ji Wushuang seperti kilat. Ji Wushuang, kamu membodohi publik, membunuh dan memutuskan sesuai dengan aturan istana, ucap Huang Fuzong. Dengan kata-kata benar Huang Fuzong, Ji Wushuang mati dalam kekuasaan kaisar leluhur. Melihat adegan di mana Huang Fuzong tidak sabar untuk membunuh Ji Wushuang, ratusan ribu murid tidak berani menghela nafas lega. Pada saat yang sama, para murid juga melihat petunjuknya, menebak bahwa Ji Wushuang memang mendapatkan perintah dari tetua penegak hukum untuk membunuh Tan Yun. Jika tidak, mengapa tetua penegak hukum tidak memberi Ji Wushuang kesempatan untuk menyingkat citra memori? Dia jelas takut. Takut hal-hal akan terungkap. Meskipun para murid sangat skeptis, mereka diam-diam tidak berbicara. Mereka tahu bahwa di dunia leluhur tertinggi ini di mana yang lemah memakan yang kuat, bahkan jika ada aturan istana, tidak semuanya adil. Tidak ada yang pernah adil. Setelah membunuh Ji Wushuang, Huang Fuzong mengerutkan kening, menatap Tan Yun, dan berkata dengan benar. Tan Yun, jangan takut, meskipun kamu bukan murid dari wilayah bintang 4 seniku, tetua penegak hukum ini juga akan menegakkan keadilan untukmu, ya. Sekarang kamu memberitahu tetua penegak hukum ini, bagaimana dengan Duan Ruren, bahkan jika dia adalah murid langsung dari tetua pintu dalam, jika dia dan Ji Wushuang benar-benar berpartisipasi dalam pembunuhanmu, bahkan jika dia menginginkan menemukanmu untuk anakku, tetua penegak hukum ini tidak akan pernah memaafkannya dengan mudah, ucap Huang Fuzong. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.